One, two, three. Barusan istri gue tuh dia nelpon gue terus ngasih tahu hal-hal yang mencurigakan sehingga gue kayak penasaran gitu, pasti ada sesuatu yang aneh. Kebetulan besok itu adalah momen yang paling penting dalam hidup gue, yaitu nyokap gue ulang tahun, dimana pada saat nyokap gue ulang tahun, nyokap gue melahirkan gue. Gue sama istri gue beberapa hari ini terpisah jarak. Dia lagi di Bandung, gue lagi di Jakarta karena kerjaan. Pastinya ada kesempatan buat istri gue ngelakuin sesuatu. Feeling gue kayak dia kayaknya bakal ngasih surprise deh sama gue. Itu gere gue sih. Gue bakal ngajak lo dalam channel ini ngikutin kegiatan gue sambil memberikan tips dan trik yang mudah-mudahan bisa bermanfaat. So guys, welcome to my YouTube channel. Your hand can make everything as you wish. Enjoy the show. Semenjak gue menikah, lalu memiliki anak, gue semakin tahu rasanya jadi orang tua, rasanya jadi bapak, dan gue bisa ngeliat istri gue dan gue semakin tahu rasanya jadi ibu. Karena hal tersebut menambah sayang gue sama nyokap gue berkali-kali lipat. Berat pintunya. Berat, lumayan lah. Apa nih mereknya? Oh, ini stainless, yang lainnya nggak stainless. Lama banget gue dikandung nyokap. Ada kali 12 bulan. Kebayang nyokap gue ngelahirin gue tuh kayak apaan gedenya. Isinya racun semua karena kelamaan di dalam perut. Itulah perjuangan orang tua. Tapi lagi nyuapin gue bertahun-tahun dan gue nggak lucu-lucu amat. Terus betah. Nggak bisa, nggak macet apa ya? Kasih Mbak Firda. Maaf ya, pakai tangan kiri, tangan kanan kotor. Ya. Ada dah. Terus bila itu kasih Ipin, Hah? dibarengin sama mesin gerinda. Banyak hal yang diajarin sama nyokap gua, yaitu menggambar, berdagang, entrepreneur. Mudah-mudahan gua dengan anak gua juga bisa memberikan banyak contoh dan ngasih banyak ilmu ke anak gua. Cek aja lagi kak, nggak apa-apa. Hadir. Gimana? Ya kayaknya ada penambahan mau dibuat panel lagi tuh mas, yang di depan pintu kamarnya itu kan ada tembok tuh. Nah itu dia mau dibuat panel, sama yang di dekat sambungan pintu masuk yang di atas itu kan ada tembok tuh sebelah kiri. Nah itu dia mau ditambahin juga. Halo, gue udah beres belanja buat beli kado nyokap. Dibungkus kayak gini. Pinter banget mbaknya. Bungkusnya cantik banget jadi. Penasaran, mudah-mudahan besok nyokap suka dengan kado ulang tahunnya. Nyampe juga kita. Hei, mantap. Baik ya. Bagus lah. Ini gue mau ngasih tutorial nih di SOWISH channel, yuk temenin gue yuk. Sekarang kita lihat proyek yuk. Apa kita? Gimana tadi pagi udah ngecor enak? Alhamdulillah lancar. Gak ada masalah. Udah nggak ada masalah, tinggal nunggu kering. Besok begistinya udah bisa dibuka. Ini kan gue pengen ngasih tutorial nih, Haha. cara mengantisipasi kebutuhan bahan yang kepepet. Nggak ada. Boleh, boleh. Gue akan menjelaskan di sini. Ini adalah alat lot. Ini untuk mengukur seberapa lurusnya level yang vertikal pada bangunan konstruksi seperti dinding. Dia bentuknya biasanya kuncup seperti ini dan penggunaannya itu menggunakan metode gravitasi. Cara makainya ini paku gulung. Paku beton ya, lalu dipaku ke, tunggu sampai dia tidak bergerak lagi, lurus seperti ini.
kita ukur bidang yang atas dan bawah itu apakah dia miring atau tidak. Ukurnya dengan meteran. Nih bisa dilihat di sini 6 cm dan di bawahnya ini kita lihat di bagian sininya apakah 6 cm juga. Dia posisi mesti stabil ya. 6 cm juga. Dan bagaimana kalau misalnya alat ini nggak ada di proyek? Bahaya banget. Tapi mudah caranya, kita bisa bikinnya. Dengan cara yang dibutuhkan adalah benang, pipa seperti ini kita potong kecil aja, cukup 6-8 cm. Dibutuhkan lagi adalah kawat tali ya. Banyak sih di proyek pasti buat bikin bekisting atau segala macam wajib ada kawat tali. Dibuat seperti ini, diikat, terus ada bentuk karan, terus semen. Kalau di proyek pasti ada semen. Gue udah bilang semen seperti ini. Pakai air apa aja ya, nggak mesti pakai air ini. Nih kita taruh. Ya kira-kira seperti ini nih. Ini udah lumayan mengental. Kalau semen sudah jadi, kita taruh masukin dalam sini. Kenapa mesti pakai semen? Agar dia pipa ini terisi dan menjadi berat. Dengan berat sehingga memudahkan benang menjadi lurus karena gravitasi. Aplikasinya seperti ini, diisi full. Bagian ujungnya ini harus kuncup ya. Karena dengan kuncup makin memudahkan si pipa sumbunya tidak berputar terlalu banyak. Ya, keringnya nih gue ada contohnya. Nah, ini contoh keringnya kayak gini. Jadi kita semennya, ujungnya kita asah supaya menjadi lebih runcing. Pengaitnya itu bisa pakai yang besar ini atau juga pengaitnya yang kecil juga nggak apa-apa. Yang penting bisa pengait buat benangnya, benang bandulnya ini. Jadi ini cara kepepet kalau di proyek. Kalau pasir, kalau nggak ada di proyek bingung. Masa pakai tangan, nggak kelar-kelar urusan kita. Aplikasinya dengan itu dia. Galon dirijen ya. Dirijen ini bisa digunain buat jadi skop. Kuat deh, strukturnya mantep. Bisa nahan pasir nggak sampai penyet-penyet. Dirijen ini cukup potong serong aja yang jelasin ya. Kalau untuk dirijen ini sendiri, ini kan kita mau buat jadi skop. Nah itu ntar ini tinggal dirijen ini kita bagi dua. Tapi baginya tuh bukan vertikal maupun horizontal, tapi dia tuh ke serong. Kita butuh yang pertama yang pasti ada di sini itu kita butuh gergaji. Kita pakai gergaji ini. Kenapa kita pakai gergaji besi ya? Ini bukan gergaji kayu. Kenapa kalau pakai gergaji kayu itu lebih lama? Karena ini kan plastik dan dia ini lebih tebal. Karena itu dia lebih baik kalau misalnya kita menggunakan gergaji besi. Giginya lebih kecil. Giginya ya benar. Ini dia giginya lebih kecil. Jadi untuk memotongnya itu lebih rapi dan lebih enak. Lalu yang kedua yang kita butuhkan itu adalah pada saat ini kita mau jadiin skop, kita butuh gagangnya. Nah, gagangnya itu kita buat dari apa? Kayu. Wow. Di mana-mana tuh minyak kayu di proyek kita gunakan aja. Selanjutnya yang kita butuhkan itu yang pasti paku kayu. Gimana cara buatnya? Ayo kita buat. Ini kita potongnya miring. Kenapa? Karena buat sekop biar dia tuh bisa masuk dari sini, ditahan sama yang di sininya. Setelah ini kita potong nanti dia sudah kebagi dua. Nah, jangan lupa nanti untuk kayu ini kita taruh di mana? Ini kita letakkan di sini. Nah, setelah kita letakkan di sini, nanti ini baru kita paku. Jadinya jadi seperti ini. Ini kayunya untuk gagang. Ini sebagai skopnya. Nah, ini baru biasanya kita masukin kemana? Nah, yang terakhir kita mau cari tahu apa lagi nih. Ini ada botol aqua. Botol aqua ini ujungnya bisa kita gunain sebagai tutup botol lem sealant. Sealant itu atau nggak kayak lem fox, tahu kan? Ujungnya pasti kuncup. Buat ngeluarin lem jadi lebih rapi, nggak bleber kemana-mana. Nah, caranya pakai tutup botol ini. Ini ada tutup botolnya. Kita panasin dulu. Setelah panas, pakai paku, dorong ke atas. Setelah dorong ke atas, pakai paku, lepasin pakunya. Ini ujungnya begini. Kalau ujungnya ada, dah, kita gunting deh. Tada! Nah, ini bisa kita gunain untuk ujung tutup botol sealant. Oh, dalamnya kayak gini nih. Nah, ini biasanya ujung tipis seperti ini bikin kita tuh jadinya kalau buat nyebarin sesuatu nggak bleber, dia rata. Oh, rata kan? Oke guys, this is the end of the show. For tips dan trik kali ini, your hands can make everything.
As you wish. Ya. As you wish. Ya. As you wish. Thank you ya, Cok. Dadah. Cok, gue cabut dulu ya, Cok. Selamat pagi. Hari ini gue bakal ngasih kado buat nyokap gue. Mudah-mudahan nyokap gue seneng. Happy birthday, Ma. Buka dulu dong. Sayang nih bungkusannya bagus banget. Lihat foto. Thank you Kenzo. Kita udah nyampe di Bandung, sekarang nunggu istri gue jemput. Jemput Mami. Aduh, gila capek banget. Ntar dulu ini kita mau makan di mana Ini dulu? tadi aku naik travel paling enak karena supirnya baik banget, terus jalannya enak banget. Nggak kayak waktu ke Jakarta kemarin. Macet. Bandung gokil. Mami bikin apa sih, Mi? Nggak bikin apa? Surprise apa tadi? Enggak. Geger banget. Surprise apa yo? Pasti feeling papi bener nih. Apaan sih kamu jadi gitu? Jangan diinjek-injek dong. Ya udah, ini makanya kamu ikut masuk. Lucu. Anjir. Anjir. Anjir apa? Pahami lagi. Thank you ya. Terima kasih ya. Makan dong. Gua takut dulu nih, panas men. Make a wish ya? Iya. As you wish juga boleh. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ulang tahun buat Reza. Semoga panjang umur. Semoga lancar semuanya di umur ke-28 karena saya juga jadi anak yang baik. Semoga dipermudah semuanya. Sukses. Ngomong dong, Len. Wah, ini ngetes dulu.